Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'allum wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وسائل المقصد الثالث وهو سبغهم بالأخلاق الكريمة وذلك من أهم المقاصد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه الحاكم. ولتحقيق ذلك فليأخذ بمثل هذه الوسائل أن يتلو عليهم بتكرار ما ورد في فضل الخلق الكريم وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة وضرورة اكتسابه وأن به تحصل البركة في العلم والتعليم والقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة. ثم يعتني بتفصيل كل خلق وما ورد في فضله وطريق اكتسابه. دوام الابتسامة على وجه المعلم والمقابلة بالبشاشة وطلاقة الوجه مع ظهور أثر الخشوع والخشية عندما يقتضيها من تلاوة وذكر وأخبار الآخرة. Kali ini membahas perantara untuk mencapai tujuan yang ketiga dari 4, mengulang dan untuk mengingat. Halaqah taklim, majelis yang dibentuk untuk memahamkan kepada umat dan orang-orang awam itu memiliki 4 tujuan. 1, 2 sudah kita bahas, perantara-perantaranya. Kali ini tujuan yang ketiga. Tujuannya dibuat, diadakan halaqah ta'lim untuk apa? Untuk mewarnai mereka dengan akhlak Islam yang mulia. Sebagaimana kita ketahui, apapun yang kita lakukan bila tidak diwarnai dengan akhlak, adab, sopan santun, maka kurang manfaat dan kurang bernilai. Yang disampaikan ayat Al-Quran, yang disampaikan hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para ulama. Akan tetapi bila yang disampaikan tadi itu tidak bisa memberikan warna, memberikan perubahan, utamanya dalam akhlak, maka hasilnya sedikit. Manfaat dan faedahnya kecil. Karena kemungkinan mereka hanya faham, hanya mengerti. Tapi apa yang mereka fahami dan apa yang mereka dapatkan tidak merubah
diri mereka. Jadi seakan-akan hanya bersih luar tapi dalamnya kotor. Ibarat orang dia ganti pakaian tapi nggak mandi. Walaupun pakaiannya bersih, rapi, tapi kalau badannya bau percuma, badannya kotor juga percuma. Nah, karena itu perantara yang keempat ini, yang keempat tujuannya adalah mewarnai mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Lah bagaimana bisa sampai perantaranya untuk menyampaikan mereka kepada tujuan yang ketiga itu apa? Dan ini menjadi apa? Min ahamil maqasid. Daripada yang paling pentingnya, maqasid, tujuan yang ada. Ada 4 tujuan. Di antara yang paling penting, yang ini ketiga. Yaitu akhlak. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk atau supaya menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Jadi akhlak itu sempurna dengan wujudnya Nabi. Bukan Nabi sempurna dengan adanya akhlak. Mungkin sering kita dengar perbedaan kita dengan Nabi. Kalau kita itu akan nampak indah dengan akhlak, akan nampak mulia dengan akhlak. Tapi kalau Nabi enggak. Justru akhlak itu akan nampak indah dan mulia karena Nabi. Seperti ada ungkapan dalam sebuah qasidah itu. Aku tidak memuji qasidahku dengan Nabi Muhammad, tapi qasidahku terpuji karena Nabi Muhammad. Jadi ungkapan yang dibuat nampak indah bukan karena bagus tutur katanya, tapi karena Nabi Muhammadnya. Kalau kita dipuji kan kata-katanya yang bagus, belum tentu kitanya yang bagus. Tapi kalau mereka memuji Nabi Muhammad, yang mereka pujikan itu menjadi bagus karena yang dipuji yaitu Nabi Muhammad. Nah, seperti itu juga akhlak. Akhlak itu akan nampak lebih bagus, lebih indah karena Nabi Muhammad. Karena itu Allah dalam ayat Al-Quran menyatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak itu, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji di bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di atasnya. Kalau kita enggak, kita ini di bawah akhlak. Kalau kita di bawah akhlak di atas kita. Lah ketika kita berakhlak, maka akan nampak indah. Nabi diutus menyempurnakan. Menyempurnakan itu berarti apa? Sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang sesuatu tidak nampak indah menjadi indah. Seperti kita bangun rumah. Bangun rumah. Ada kurangnya. Kemudian kita belikan sesuatu. Lah, sesuatu yang kurang kita tempel atau kita pasang dan lain sebagainya, akhirnya rumah itu minta nambah indah. Dengan apa? Dengan kekurangan yang ada tadi itu. Lah, akhlak ada, tapi kurang. Datangnya Nabi Muhammad menyempurnakannya. Menyempurnakan akhlak tersebut.
Lah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Lah bagaimana kita bisa mewujudkan wali tahqiqi dzalik, untuk mewujudkan itu? Mewujudkan apa? Mewujudkan mewarnai para pelajar dengan akhlak yang mulia. Falyakhud bimithli hadhil wasail. Hendaknya ia mengambil atau memberikan dengan semisal perantara-perantara ini. Ada banyak perantaranya. Disebutkan di situ sampai 21 perantara. 21 perantara. Jadi untuk mewujudkan santri memiliki akhlak yang mulia, berjalan dengan akhlak yang mulia ketika memberikan kepada mereka perantara-perantara ini. Yang pertama, an yatluwa alaihim bitikrar ma warada fi fadlil khuluqil karim wa ma yatarattab alaihi fid dunya wal akhirah. Menyampaikan kepada mereka bitikrar, dengan pengulangan. Artinya selalu diulang-ulang penyampaian itu. Apa ma warada fi fadlil khuluqil karim? Apa yang datang riwayat di dalam kemuliaan akhlak yang mulia. Wa ma yatarattab alaih, apa yang dihasilkan dengan akhlak yang mulia, dari akhlak yang mulia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa darura iktisabih, dan darurat untuk memilikinya, mendapatkannya. Sesuatu yang diulang-ulang itu ada dua macam. Sesuatu yang diulang-ulang itu bisa membosankan, bisa tidak. Tergantung yang diulang-ulang. Kalau kita lihat film sekali, kita mungkin mau melihatnya lagi kedua kali. Tapi ketiga kali kita sudah malas. Apalagi keempat dan kelima. Begitu juga permainan. Kita sudah main permainan A atau permainan B sekali dua kali. Setelah itu kita mau main itu lagi, malas. Sudah ada apa? Kebosanan dan kejenuhan. Tapi ada sesuatu yang gak akan mungkin kita bosan dengan mengulang-ulanginya. Al-Quran. Ada orang yang bosan dengan Al-Quran? Kalau bosan dengan fikih, kalau bosan dengan nahwu, bosan dengan sorof mungkin. Tapi Al-Quran gak akan ada yang bosan. Hadisnya Rasulullah, ada yang bosan? Gak ada yang bosan. Termasuk bersalawat kepada Nabi SAW, gak akan bosan dengan diulang-ulang. Karena itu disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wala yumallu takraruhu bikasrati tardad. Tidak akan pernah bosan dengan banyaknya pengulangan. Dengan diulang-ulang, gak akan pernah bosan orang. Lah begitu juga sesuatu yang mengundang orang mendapatkan kemuliaan, keistimewaan. Keutamaan siwak, keutamaan berjamaah dalam sholat, keutamaan membaca Al-Quran. Ini diulang-ulang, kita sering mendengarkan tentang siwak. Mungkin kita, kalau kita hitung, mulai awal kita dengar sampai sekarang berulang. Tapi apakah kita bosan? Tidak. Malah justru ketika kita mendengarnya, punya niat mau beli siwak, mau pakai siwak. Padahal kita tahu, mungkin hadisnya kita hafal, tapi ketika kita dengar kita nggak bosan, malah kita terdorong untuk memakainya. Begitu juga membaca Al-Quran, kemuliaannya membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Lah ini perlu diulang-ulang.
Apa yang diulang-ulang? Yang diulang-ulang itu tentang akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya, kemuliaan, keistimewaan, dan apa yang diraih orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena itu Nabi memerintahkan kita bahwa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada orang, siapapun itu, mau kafir, mau munafik, mau musyrik, lebih-lebih muslim, mukmin, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Bahkan Nabi menjadikan orang yang memiliki akhlak yang baik itu adalah termasuk orang yang paling dekat dengannya di hari kiamat. Aulan nas bi yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqo. Orang yang paling utama denganku atau kepadaku adalah orang yang paling baik akhlaknya daripada mereka. Dalam riwayat yang lain, khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan kemuliaan akhlak yang baik ini perlu kita ulang-ulang. Karena itu yang dipelajari diantaranya untuk mengajarkan kita memiliki akhlak yang baik, kitabnya apa? Ada Ta'limul Muta'alim. Diajarkan di situ bagaimana adabnya dengan guru, bagaimana semestinya kita kepada guru, kepada teman dan yang lain sebagainya. Diajarkan kita, teman kita harus memilih, guru kita harus memilih. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan guru, bagaimana kita harusnya dengan guru, diajarkan. Karena itu dipilih oleh para kiai itu kitab Ta'limul Muta'alim. Ada sebagian pondok akhlak lil banin untuk lakinya, atau untuk perempuannya akhlak lil banat, dan semisalnya. Lalu itu diulang-ulang, hatam diulangi lagi, hatam diulangi lagi. Kemudian nanti ditambahkan dengan yang lainnya, ya, seperti kitab Bidayatul Hidayah, Risalatul Mu'awanah dan yang lain sebagainya. Nah itu harus terus diulang-ulang, diulang-ulang, balik, diulang-ulang. Jadi harus selalu didengarkan di telinga. Agar apa? Agar terdorong. Karena sesuatu yang diulang itu, yang tidak membosankan itu membuat orang itu mau menjalankannya di kemudian hari. Sekarang dia dengar, belum ngerespon. 2 kali dia dengar, belum ngerespon. 3 kali mulai ada ketertarikan, mulai ada keinginan. 5 kali atau 6 kali baru dia akan mulai menggunakan, memakai apa yang dia dengar. Ya, itu bukan hanya kemuliaan keistimewaannya, tapi perlu diberitahukan kepada mereka apa yang mereka dapatkan ketika memiliki akhlak yang baik. Bukan hanya di akhiratnya, tapi di dunianya juga. Di akhiratnya seperti hadis tadi, menjadi orang yang dekat dengan Nabi SAW. Di dunianya hidup dimanapun dia, nggak akan disia-siakan orang. Hidup dimanapun. Coba bayangkan, Wali Songo. Dari mana dia? Asli Indonesia? Bukan. Datang ke negeri orang, bahasanya pun beda, pakaiannya beda. Yang mereka andalkan apa? Bahasa. Banyak yang nggak ngerti, apalagi zaman itu.
Nah, saat itu belum ada Google Translate atau AI dan lain sebagainya, ada masih. Nah, penerjemah mungkin belum ada. Nah, kalau sekarang kan kita nggak paham ada penerjemah. Alatnya banyak macam-macam sudah. Kadang alatnya itu nggak perlu kita dengarkan penerjemah dari yang pasang di telinga kita handset. Ini ngomong pakai bahasa apa yang kita dengarkan terjemahannya. Tapi mereka bukan dengan omongan, tapi dengan akhlak. Apa yang mereka dapatkan? Tempat tinggal mereka dapat. Minta mereka? Tidak. Dikasih. Kenapa dikasih? Padahal ini orang asing. Coba ada orang datang kita nggak kenal. Kira-kira kita akan ngasih? Kita akan ngasih kalau apa? Terlihat orangnya apa? Baik. Karena itu banyak orang yang menipu. Banyak orang yang menipu dengan sikap bagaimana? Sikap kasar. Datang ke satu kampung, sikapnya kasar. Dikasih sama orang. Nggak ada, yang ada dipukuli. Yang ada diusir. Tapi kalau dia sikapnya baik, lembut, santun, ketawa, senyum, nyapa orang dan sebagainya, direspon sama orang. Nanti ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu, dan yang lain sebagainya. Walaupun terkadang itu beda agama. Dan itu dipakai loh oleh mereka. Kalau kita datang ke sebagian desa itu, yang jauh, yang tidak yang sulit didatangi orang, itu mereka ke sana. Untuk apa? Mengajak mereka untuk masuk ke agamanya. Dengan pidato, dengan ceramah, enggak. Dengan akhlak. Dengan budi pekerti. Yang santun, yang baik. Enggak pakai ngomong. Orang yang butuh dikasih. Ada orang lewat disapa sama senyum. Kelihatan jam sekolah ada anak enggak sekolah. Ditanya kenapa enggak sekolah? Nanti dikasih tas, dikasih buku. Nggak ngomong, nggak ngajak. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya mereka akhirnya apa? Memenuhi undangannya. Memenuhi ajakannya. Padahal nggak ngomong ini. Akhirnya datang ke gereja, datang ikut dengan mereka dan lain-lain sebagainya. Seperti itu yang oleh Nabi SAW. Itu diajarkan untuk kita tapi dipakai mereka. Sedangkan kita meninggalkannya. Karena itu perlu santri itu untuk apa? Berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang luhur. Karena itu paling pentingnya tujuan dibentuknya halaqa ta'lim ya untuk apa? Menjadikan mereka berakhlak. Itu perlu disampaikan kemuliaannya akhlak yang baik dan apa yang didapatkan bagi mereka yang memiliki akhlak yang baik. Di dunianya mereka akan dimuliakan, lebih-lebih di akhiratnya. Yang dinikahi wali songo itu bukan anaknya RT atau RW, tapi anaknya raja saat itu. Menikah dengan anaknya raja ini dan sebagainya. Bayangkan, anaknya raja itu kan nggak mungkin dikasih kecuali apa? Sembarang orang. Ya nggak mungkin. Nah, seperti zaman sekarang ratu-ratu misalnya, masa dikasihkan sembarang orang? Milih. Ya, nggak mungkin. Dilihat dulu bagaimana keluarganya ini dipilih. Lah mereka memilih kenapa? Tertarik dengan akhlaknya. Bahkan hebatnya akhlak yang baik ini, terkadang kita nggak perlu berbicara orang bisa masuk Islam. Dengan berbicara orang belum tentu masuk Islam. Sehingga ada cerita satu orang non muslim didakwai untuk masuk Islam. Nggak tertarik dia. Nggak masuk sama sekali. Kenapa? Ngelihat orang yang ada di sekitarnya daripada orang-orang muslim tadi itu nggak sesuai dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia ketahui.
sehingga membuat dia nggak tertarik. Di tempat yang lain orang nggak didakwai untuk masuk Islam, dijelaskan, diterangkan, enggak. Tapi melihat orang-orang Muslim dan dia mengetahui dengan apa yang dia baca tentang Islam, akhirnya membuat dia tertarik. Kenapa? Dilihat ini mengikuti sesuai, sedangkan ini menyampaikan tapi nggak sesuai, sehingga dia nggak tertarik. Yang ini tertarik, kenapa? Karena dilihat orang-orang itu menjalankan sesuai dengan apa yang ada dalam Islam dari apa yang mereka baca dan apa yang mereka ketahui. Karena itu kita kadang-kadang nggak perlu ngomong sebetulnya, nggak perlu banyak bicara atau yang lain sebagainya. Ketika akhlak yang baik itu ada pada dalam diri kita, insya Allah akan tertarik. Dan itu terbukti. Ya, dan yang kita bisa saksikan Wali Songo itu membawa dengan akhlak yang baik, yang tadinya bukan Islam sekarang menjadi mayoritas Islam. Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad itu pernah datang ke Afrika. Datang ke Afrika belum ceramah ini, belum ngasih mauidhah, masih jalan lewat. Itu yang Islam sudah ribuan orang. Jadi mereka tertarik apa? Dengan akhlaknya. Habib Kadim itu pernah bercerita ketika beliau berdakwah di Swedia. Dakwah di Swedia. Ini beliau cerita. Itu satu malam beliau itu diajak oleh orang Swedia untuk jalan di satu jalan. Satu jalan. Jalan tok, suruh lewat tok sudah. Suruh jalan tok. Suruh jalan dengan pakaian yang biasa dipakai itu tadi, dengan akhlak yang biasa dijalankan. Hanya lewat. Subhanallah. Ketika lewat dengan akhlak yang dibawa dari apa yang diajak, apa yang dia yang dimilikinya dan lain sebagainya, itu kemudian ada orang melihat. Lah orang luar itu kan nggak sama dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau buruk kepingin niru, le api tidak kepingin niru. Kita kan gitu kan, ngelihat yang buruk meniru. Seperti apa? Tindih, tato, kemudian model rambut dari zamannya Mike Tyson sampai apa, ya, pingin niru. Tapi sing api, tidak kepingin niru. Itu orang kita. Tapi kalau orang luar itu enggak. Dilihat sesuatu yang berbeda dan bagus, mereka itu penasaran. Penasaran kemudian mereka bukan penasaran kemudian diabaikan gitu aja. Mereka tanya. Mereka tanya, ini pakaian dari mana? Kenapa kok seperti ini? Dijelaskan. Lah di situ apa? Secara tidak langsung nggak ngomong kepada mereka, tapi mereka sendiri yang nyari tahu dengan bertanya, dari penasarannya kemudian bertanya. Lah itu yang memikat akhirnya. Nah, karena itu kita butuh apa? Akhlak. Bahkan Al-Habib Ali Al-Jufri pertama tertariknya dengan Habib Umar itu karena akhlaknya. Bukan karena pandainya dalam menyampaikan, ya, ceramah atau yang lain sebagainya, bukan. Pertama tertariknya itu karena akhlaknya. Di saat semua orang minum berdiri, Habib Umar enggak. Ngambil air kemudian minum dengan duduk. Jadi tertarik dengan akhlak. Nah, kalau kita ini menjalankan akhlak, hidup dimanapun kita ini nggak akan susah. Ya, nggak akan susah. Nah, karena itu perlu apa? Diulang-ulang. Ya, penyampaian tentang akhlak ini diulang-ulang, baik itu tentang kemuliaannya akhlak yang mulia, ya, kemudian apa yang dihasilkan dari akhlak yang mulia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Sehingga membuat kita ini mau tidak mau memilikinya atau menghiasi diri kita dengannya. Ya. Lah kalau kita sudah
diulang-ulang. Nah, wa anna bihi tahsulul barakah fil ilmi wa ta'lib wal gurub min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya dengan akhlak yang baik, nah, dengan budi pekerti yang baik itu tahsulul barakah, nah, fil ilmi wa ta'lim wal gurub min Rasulullah. Nah, keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam mengajar, dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Pelajar cerdas, pinter, nggak akhlak, mungkin dia nilainya bagus, tapi keberkahan nggak ada. Keberkahan dalam ilmu yang dia dapat atau di saat mengajar nggak akan dapat. Tapi kalau ada orang yang nggak begitu pinter, tapi dengan akhlak yang baik, apa yang dia dapat berkah, dan apa yang diajarkan berkah. Dan bisa kita contoh dari Imam Syafi'i, ya, radhiyallahu anhu. Nah, ketika beliau belajar dengan Imam Malik atau menghadiri majelisnya Imam Malik, Imam Syafi'i itu saat itu nggak punya pensil, nggak punya pulpen, karena bukan orang kaya yang bisa beli pulpen, pensil, buku dan lain sebagainya. Tapi beliau adalah orang yang cerdas dan orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Awalnya Imam Malik menganggap bahwa Imam Syafi'i ini bermain di majelisnya. Karena apa? Seperti orang menulis padahal nggak ada alat tulisnya. Nggak ada alat tulisnya, seperti orang nulis. Nah, kalau kita misalnya di pelajaran nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, kemudian gini, kira-kira gurunya ngomong itu main apa belajar? Pasti apa? Menganggap kita main. Lah Imam Malik ini saat menyampaikan ngelihat, memerhatikan Imam Syafi'i. Setelah itu dipanggil Imam Syafi'i. Kenapa kamu bermain? Enggak, aku nggak main. Aku mencatat. Bagaimana kamu mencatat? Nggak ada alat tulisnya. Kalau memang benar kamu catat, coba sampaikan apa yang tadi dibahas. Sampaikan oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i cerdas. Apa yang didengar bisa langsung dihafal. Terkadang ngelihat kitab ini belum dibaca sudah hafal kok. Belum dibaca sudah hafal. Baru ngelihat tok langsung hafal. Print-printan ini. Ya. Kecerdasannya Imam Syafi'i itu print sudah. Ngelihat gini langsung ke copy. Lemotnya Imam Syafi'i itu baru bisa hafal ketika membaca. Itu pun sudah dikeluhkan oleh Imam Syafi'i. Nah, ketika beliau mengeluhkan kepada gurunya, syauqautu ila waqi'in su'ah hifdzi. Nah, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Itu kenapa? Karena beliau nunggu baca baru hafal. Dianggap lemot. Lah kita baca baru balik enggak hafal-hafal. Enggak tahu ngomong lemot. Nah, Imam Syafi'i seperti itu sudah nganggap dirinya lemot. Disampaikan oleh Imam Syafi'i apa yang dijelaskan tadi. Baru Imam Malik percaya. Lah adabnya Imam Syafi'i ini ketika hadir di majelisnya Imam Malik, buka halamannya itu pelan, seperti pengantin baru. Pelan bukanya, nggak ada suaranya. Kenapa? Gini kan masa mengganggu. Insya Allah guru nggak akan terganggu kalau misalnya muridnya itu merubah dari halaman ke halaman, nggak terganggu. Apalagi sesuai, kecuali kalau gurunya menjelaskan dia buka-buka gini, baru ganggu. Nah, kalau buka sesuai dengan apa yang dipelajari nggak mengganggu. Tapi Imam Syafi'i dengan adab dan akhlaknya, bukanya aja pelan. Keberkahan didapatkan oleh Imam Syafi'i. Bayangkan diangkat menjadi mufti dan diizinkan mengajar oleh gurunya. Masih usia berapa Imam Syafi'i?
Kenapa? Keberkahan didapat. Dari mana keberkahan didapat? Akhlak. Dari akhlak. Lah akhlak ini bukan hanya kepada guru sebetulnya. Akhlak itu kepada kita, kepada Allah, kita kepada Nabi, ya. Kita kepada guru, kita kepada orang tua dan lain-lain sebagainya. Karena itu di antara akhlak itu, kalau kita mau belajar ini kita harus memuliakan. Memuliakan apa? Memuliakan kitabnya, ya, memuliakan gurunya, ya, dan lain-lain, supaya baru di situ ada keberkahan dalam ilmu yang kita dapatkan, dan keberkahan nanti kita berkira mengajar dan akhirnya menjadi orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Nah, karena itu harus sering diulang. Nah, harus sering diulang. Kemudian yang kedua, tsumma ya'ti bi tafsil kullu khuluqin. Ya. Kemudian perlu apa? Memerhatikan dengan perincian setiap akhlak, wa ma warada fi fadlihi, dan apa yang datang di dalam kemuliaannya, wa tariq tisabihi, dan cara mendapatkannya. Nah, akhlak itu kan banyak. Akhlak dalam majelis ada, akhlak ketika dengan tamu, akhlak dengan orang yang nggak kita kenal, akhlak dalam makan, akhlak dalam minum, akhlak dalam, ya, tidur dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian setiap akhlak itu ada kemuliaan dan keistimewaannya. Nah, kemudian kita perlu tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya, perhatikan dengan apa? Perincian setiap akhlak dan apa yang datang riwayat tentang kemuliaannya dan cara mendapatkannya. Ya, itu, ya, yang perlu kita ambil perantara yang kedua. Ya, yang pertama selalu mengulang-ulang kemuliaan akhlak, ya, kemudian apa yang didapatkan. Kemudian yang kedua, memerhatikan perincian setiap akhlak dan apa yang datang dalam kemuliaan dan cara mendapatkannya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sebagaimana Allah hiasi para ulama kita, para guru kita dengan akhlak-akhlak yang mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.